أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إخوة الإيمان، puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, bahasan kita sebelumnya kita sampai pada dalil dari firman Allah Azza wa Jalla ketika Syekh rahimahullah menyebutkan wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya yang menunjukkan bahwasanya kewajiban kita al-ilm, al-amal, ad-da'wah dan as-sabar. Maka beliau berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Firman Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Azza wa Jalla memulai firman-Nya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah, ketika Allah mengatakan wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya manusia ini lafi khusr, sungguh mereka berada di dalam kerugian. Siapapun dia. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan di mana manusia ini secara keseluruhan mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan berada di dalam kerugian. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan illal ladzina amanu, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan illal ladzina amanu, kecuali yang selamat dari kerugian itu alladzina amanu, kecuali orang-orang yang amanu, beriman. Nah, kaum muslimin ikhwatal iman, surat ini dijadikan dalil terkait dengan pembahasan sebelumnya, di mana seorang mukmin harus belajar mengetahui, berilmu dengan 4 hal yang wajib atas dirinya. Yang pertama adalah al-ilm, kemudian al-amalu bih, yang ketiga ad-da'wah, yang keempat as-sabr, al-'adha 'ala al-'adha fihi. Sementara di dalam ayat yang dijadikan dalil oleh Syekh rahimahullah ta'ala, Allah menyebutkan orang yang tidak rugi adalah alladzina amanu, adalah yang tidak rugi adalah orang-orang yang beriman. Nah, kalau seandainya ayat ini kita katakan tadi adalah dalil dari bahasan sebelumnya, di bahasan sebelumnya urutannya itu al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, as-sabr. Nah, kalau kita lihat di dalam dalilnya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman illal ladzina amanu, kata Allah, yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, ya, yang kemudian kata Allah, siapa lagi yang tidak merugi? Orang yang beramal saleh, sama al-amal. Lalu kemudian wa tawasaw, menasihati, itu adalah bagian daripada dakwah. Wa tawasaw ad-da'wah. Di dalam wa tawasaw tersebut, di dalam dakwah tersebut, dengan apa?
wa tawasaw ada. Kemudian al-amalu bih, di sini ada wa amilus shalihat. Tapi dalam firman Allah alladzina amanu, sementara di sini yang pertama poinnya al-ilm. Nah, ulangi. Kalau kita lihat dari urutan keempat, sabar ada. Di sini as-sabru 'alal adzabi. Apa penggalan ayat yang menunjukkan wa tawasaw bis sabr? Sama-sama terkait tentang sabar. Ya. Di sini yang ketiga ad-da'wah ilaihi. Di dalam ayat wa tawasaw bil haqq, menasihati dengan kebenaran. Ada, sama-sama dakwah. Kenapa? Karena nasihat adalah bagian dari dakwah. Nah, di sini al-amalu bih, di ayat wa amilus shalihat, sama-sama apa? Amal. Di poin pertama, di sini al-ilmu, kan itu. Sementara di dalam ayat amalu, apa hubungannya? Apa hubungan antara ilmu dengan iman? Kenapa surat ini dijadikan dalil terkait 4 poin ini? Artinya keempat poin ini ada dalam dalil ini. Kan begitu? Logikanya begitu. Tetapi secara kasat mata kita lihat yang ada cuma 3. Karena yang pertama itu di sini al-ilmu, di sini iman. Secara kasat mata kita lihat nggak nyambung. Padahal dari apa yang diletakkan oleh Syekh dalam penjelasan beliau, bahwasanya surat ini adalah dalil terkait tentang 4 hal. Ini kita yang salahkah melihat ketidakcocokan antara iman dengan ilmu, atau seperti apa penjelasan dari para ulama? Ya, maka para ulama mengatakan kaum muslimin ikhwatal iman bahwasanya la imana illa bil ilm. La imana illa bil ilm. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang itu beriman kalau dia tidak apa? Berilmu. Ya, karena tidak mungkin dia itu menjadi orang yang beriman kalau dia tidak berilmu. Maka kalau kita melihat dari sisi penjelasan ini, tidak ada salah bila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meletakkan surat Al-Asr ini sebagai dalil dari 4 poin yang kita jelaskan sebelumnya. Di mana di dalam surat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya manusia terbagi kepada 2 bagian. Ada yang merugi dan ada yang selamat. Ada yang dikatakan merugi dan ada yang beruntung. Itu lawan katanya. Nah, orang yang beruntung, siapa mereka? Itu dia orang yang dikatakan oleh Allah illal ladzina amanu, yang di sana ada makna iman, makna ilmu, wa amilus shalihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Ini orang yang beruntung. Nah, bila mana seseorang tidak menjalankan apa yang Allah sebutkan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, maka dia berarti masuk kepada khusr. Berarti dia masuk kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai orang yang merugi. Sebagai orang yang merugi. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan di dalam kehidupan manusia ini sebagaimana Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Qur'an, wa hadainahun najdain. Allah bentangkan 2 jalan. Fa alhamaha fujuraha
wa taqwa. Ada orang-orang yang memilih jalan fujur dan ada orang-orang yang memilih jalan takwa. Maka dua sisi inilah yang akan mengantarkan manusia ke tempat pelabuhan terakhirnya. Apabila dia menjalankan hal-hal yang akan menyelamatkan dia dari kerugian, maka beruntunglah dia. Dan jalan untuk menyelamatkan seseorang agar dia selamat sampai ke pelabuhan terakhirnya, maka dia berkewajiban untuk menjalankan dan melewati 4 tahapan atau 4 halte ini. Baru dia sampai di pelabuhan ini akhir, ya, yaitu iman atau al-ilm, kemudian al-amalu bih, kemudian ad-da'watu ilaih, dan kemudian baru as-sabru 'alal adab. Nah, bila mana seseorang tidak melewati 4 halte ini, tidak tunaikan kewajiban ini, maka mau tidak mau dia berada di jalan yang lain, yaitu jalan yang berujung kepada kesengsaraan. Dan inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang merugi. Maka ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah di dalam poin bahasan kita terkait dengan kewajiban ilmu, kewajiban amal, kewajiban dakwah, dan kewajiban bersabar, maka itu bersumberkan dan berdasarkan dalil dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-'Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Ini yang kedua, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lalu fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Law ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu. Apa kata Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, jika seandainya tidak anzalallahu, Allah menurunkan, artinya jika seandainya Allah tidak menurunkan hujjatan, hujjah, argumen, dalil, ala khalqihi, kepada makhluknya, yaitu kepada kita manusia, illa hadhihi surah, illa hadhihi surah lakafathu. Kata Imam Syafi'i, kalau hanya ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia sebagai hujjah, sebagai dalil, tidak ada ayat yang lain, maka sungguh, kata Imam Syafi'i, lakafathum, maka sungguh dengan surat ini saja itu sudah kafathum, cukup. Apa maksudnya? Ikhwatal iman, ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah di mana ayat ini telah mencakup segala apa yang menjadi kewajiban seorang mukmin di dalam hidupnya. Makanya Syekh Imam Syafi'i
Antum pernah dengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu surat di dalam Al-Quran yang disebut oleh Nabi mewakili thuluthul Quran. Surat apa? Al-Ikhlas. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Suratul Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apakah maksudnya baca Qul huwallahu ahad 3 kali itu berarti antum sudah khatam? Apa maksudnya? Nabi mengatakan ta'dilu, menyamai sepertiga Al-Quran. Nah, apa maksud daripada hadis ini? Yang pasti bukan asumsi seperti tadi, asumsi yang keliru tadi. Ya. Kalau ada yang memahami, oh berarti kalau sepertiga Al-Quran baca Qul huwallahu ahad 3 kali berarti sudah khatam di Al-Quran. Tidak, itu keliru, itu salah. Apa maksudnya? Surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Apa isi kandungan surat Al-Ikhlas itu membahas tentang apa? Tentang tauhid. Artinya apa? Isi daripada Al-Quran itu berbicara tentang tauhid. Tentang apa lagi? Tentang ibadah dan hukum. Kemudian Al-Quran juga berbicara tentang kisah, sejarah. Ya. Al-Quran kalau tidak berbicara tentang tauhid, tidak berbicara tentang ibadah dan hukum, ya, Al-Quran berbicara tentang apa lagi? Tentang kisah. Ya. Artinya ketika surat Al-Ikhlas yang isi kandungannya berbicara tentang tauhid, maka setidaknya ini telah mewakili bahasan sepertiga Al-Quran. Ya. Ini setidaknya telah mewakili bahasan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena 2/3 dari kandungan Al-Quran itu berbicara tentang ibadah dan hukum, ya, dan berbicara tentang sejarah. Ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa makna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ta'dilu thuluthul Quran? Maknanya adalah di mana surat Al-Ikhlas membahas terkait tentang masalah tauhid, dan masalah tauhid adalah mencakup bahasan sepertiga dari Al-Quran. Bahkan ketika ada ulama yang mengatakan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, bahwasanya Al-Quran itu semuanya itu sebenarnya berbicara tentang tauhid. Pendapat yang tadi mengatakan tauhid, ibadah dan hukum, sejarah. Ya. Sehingga pembahasan tauhid yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga Al-Quran, karena 3 ini. Datang ulama yang lain mengatakan, enggak. Justru Al-Quran itu sebenarnya bahasan isi Al-Quran itu semuanya bahasan tentang tauhid. Kenapa? Tetap di 3 ini. Tadi kita bilang tauhid, ini kita sepakat. Tinggal yang kedua.
kedua tadi apa? Ibadah dan hukum. Ya. Siapa bilang ibadah dan hukum ini tidak berkaitan dengan tauhid? Karena yang tercakup di dalam ini artinya apa? Al-Quran berbicara tentang apa yang dijalankan oleh orang yang bertauhid. Karena orang yang bertauhid pasti dia beribadah. Al-Quran berbicara tentang apa yang dijalankan oleh orang yang bertauhid dan apa yang harus dijauhi oleh orang-orang yang bertauhid. Masih ada hubungannya dengan apa? Tauhid. Terus sejarah Al-Quran berbicara tentang perjalanan hidup sejarah orang-orang yang bertauhid, sebagaimana Al-Quran juga berbicara perjalanan hidup atau sejarah orang-orang yang menentang tauhid. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi sebenarnya apa kata para ulama? Bukan sepertiga Al-Quran berbicara tentang tauhid, dua lagi tidak. 2/3 lagi tidak berbicara tentang tauhid. Salah. Justru sesungguhnya semua Al-Quran dari awal sampai akhir itu semuanya berbicara tentang apa? Tentang tauhid. Makanya kaum muslimin, ikhwatal iman, ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Di sini dari jumhur para ulama, selain daripada ahli ra'yi, ya, dari sebahagian pengikut madhab Ahnaf, ya, di mana ahli sunnah wal jamaah meyakini sesungguhnya al-amal minal iman, bahwasanya amal yaitu ibadah itu adalah bagian dari apa? Dari iman. Ya, wa khalafa fihi ahli ra'yi yang mengatakan bahwasanya al-amal laisa minal iman. Maka inilah cikal bakal dari Jahmiyah. Ya. Nah, ikhwatul iman, dari sini sebagaimana yang diyakini dan ditakrir oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya amal atau ibadah itu adalah termasuk bagian dari iman. Ya. Para ulama berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran di juz awal-awal juz kedua di dalam Al-Quran, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman terkait tentang peralihan kiblat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara terkait tentang peralihan kiblat. Yang awalnya kiblat ketika salat adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Salat menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Namun sebagaimana kita ketahui bahwasanya ahlul kitab, ya, bahwasanya ahlul kitab juga mereka berkiblat ke Baitul Maqdis. Siapa ahlul kitab yang berkiblat ke Baitul Maqdis? Siapa? Yahudi. Terus Nasrani. Betul? Nasrani kiblatnya kemana? Ntar sebelum antum pulang, ya, sebelum antum pulang, nanti lihat kiri kanan. Kalau di situ ada kantor biro perjalanan, kantor biro perjalanan travel,
bukan travel khusus haji umroh yang umum, ya, yang umum. Mereka di situ ada wisata, mereka kan tak mau kalah. Umat Islam kan umroh haji, ya. Maka di agama-agama yang lain juga itu ada istilah mereka Holy Land. Holy Land, tanah, ya. Jadi umat Islam punya tanah suci, mereka juga punya tanah suci, ya. Umat kalau Yahudi jelas, ya, mereka mengklaim Baitul Maqdis, ya. Orang Buddha apa? Buddha, ya, kalau saya nggak salah, ke Tibet. Ya. Itu umroh mereka. Ya. Nah, kaum Nasara apa mana? Vatikan. Itu Katolik. Beda ya. Beda. Kalau yang suka protes, ya, itu ke Yerusalem. Yerusalem di mana? Palestina. Ya. Kalau yang Vatikan itu Katolik. Ya. Kalau Protestan, Holy Land-nya kemana? Yerusalem. Mana Yerusalem itu? Itu Maqdis. Nah, ketika kaum muslimin salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, hati Nabi kurang menerima. Hati Nabi kurang menerima. Ini yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di awal-awal juz kedua. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Allah tahu, Allah melihat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu suka lihat ke atas. Ketika Nabi tidak senang salat menghadap ke Baitul Maqdis, sementara ahli kitab dari Yahudi dan Nasara mereka juga berkiblat ke Baitul Maqdis. Maka Nabi berharap turunnya malaikat Jibril. Turunnya malaikat Jibril. Maka Nabi SAW, ya, menunggu-nunggu itu. Nabi suka melihat ke atas. Ini yang Allah katakan, qad nara, kami melihat, kata Allah, taqalluba wajhika fis sama', engkau sering menghadapkan wajahmu ke langit. Ngapain Nabi mengadah gini? Lomba layang apa? Hah? Menunggu kalau Jibril turun. Nah, ikhwatal iman, ayat ini qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala penuhi keinginan apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah alihkan kiblatnya. Yang tadinya ke Baitul Maqdis kemudian dialihkan ke Masjidil Haram. Nah, ikhwatal iman, ayat ini antum bisa masukkan sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah fis sama. Ya. Yang menunjukkan keyakinan Ahlus Sunnah di mana Allah Subhanahu wa taala fis sama. Karena dalil-dalil di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya Allah fis sama. Ada ayat-ayat yang sharih dalil-dalil tentang Allah fis sama ini terbagi dua. Ada ayat-ayat yang sharih tegas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Tegas Allah mengatakan. Ada ayat yang mengatakan apa?
thumma stawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat. Tegas. Dan ada dalil ghairu sharih. Ada dalil tapi tidak tegas menyebutkan terkait Allah As-Samad. Nah, apa contohnya? Ayat yang tidak tegas tapi secara makna menunjukkan Allah As-Samad. Di antaranya apa? Qad nara taqalluba wajhika, di mana Nabi suka menengadah begini, menunggu Jibril datang, menunggu syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, kenapa Nabi melihat ke atas? Ini menunjukkan bahwasanya Allah bisa. Ya. Banyak sekali dalil-dalil yang seperti ini. Yang kalau kita lihat secara kasat mata tidak menyebutkan terkait permasalahan Allah As-Sama. Tidak menyebutkan Allah di langit. Tapi bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena secara makna begitu. Baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Apa lagi dalilnya? Contohnya yang lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah mengatakan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pertama kali itu pada malam Qadar. Kata-kata turun di bahasa manapun itu pasti dari atas ke bawah. Dalam hadis apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait orang-orang yang berzikir, memuja dan memuji Allah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Ucapan-ucapan zikir tersebut keluar dari mulut manusia. Begitu keluar dari mulut manusia, subhanallah, keluar. Maka ucapan-ucapan yang mulia tersebut, yang baik tersebut, kata Nabi, ilaihi yas'ad, naik kemana? Ke Allah. Artinya dari manusia di bawah. Kemudian kalimat yang keluar dari manusia itu naik. Yas'ad. Dia naik. Naik kemana? Ke Allah. Di bahasa manapun yang namanya naik itu dari bawah ke atas. Kalau kalimat yang baik itu dari manusia ke Allah dengan menggunakan kata-kata naik, berarti Allah di mana? Kalau manusia di bawah, berarti Allah di atas. Jadi begitu. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan imma dalil sharih yang tegas mengatakan Allah fis sama, seperti dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi bertanya kepada seorang budak perempuan. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan aina Allah. Wanita itu mengatakan Allah fis sama, sharih. Ya, dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, waman ana, siapa aku? Ya, kata wanita itu, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Ya, apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Atikha, fa innaha mu'minah. Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, beli dia, merdekakan dia, karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita muslimah, mukminah. Diakui oleh Nabi jawabannya. Dan ini sahih, jelas, yang mengatakan Allah As-Sama, Ar-Rahman Al-Arsy Istawa. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, thumma istawa ila as-sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang tegas, sharih menyatakan bahwasanya Allah As-Sama. Dan lebih banyak lagi ayat-ayat ya yang menunjukkan bahwasanya Allah As-Sama, walaupun bukan dengan metode yang tegas seperti yang bagian pertama. Ya, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla seperti Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika. Ya.
kiblat baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Ya. Yang selama ini dikelabui, ya, kita memahami Vatikan itu Katolik. Sementara Protestan mereka masih meyakini apa yang disebut dan dinamakan dengan Yerusalem. Ya. Ini yang tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menunggu-nunggu. Pada saat itulah Allah Azza wa Jalla menurunkan syariatnya, beralihnya kiblat kaum muslimin yang tadinya ke Baitul Maqdis dipindahkan oleh Allah Azza wa Jalla ke Masjidil Haram. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Allah mengatakan, maka hadapkanlah sejak saat ini, sejak ayat itu turun, kata Allah Azza wa Jalla, maka menghadaplah engkau ke arah Masjidil Haram. Beralihlah kiblat kaum muslimin. Beralihlah kiblat kaum muslimin. Yang tadinya mereka menghadap ke Baitul Maqdis, ya, kalau di Madinah posisi Baitul Maqdis di sana, posisi Mekah di sana, berlawanan. Ya. Berlawanan. Nah, ketika telah beralihnya kiblat, bertahun-tahun mereka salat tadinya ke Baitul Maqdis. Setelah turun ayat itu, maka kiblat beralih ke Masjidil Haram. Ya. Ikhwatal iman. Dalam masalah ini, orang-orang kufar, ya, berusaha untuk membuat tidak nyamannya kaum muslim. Ya. Padahal ketika ayat itu turun, di diri kaum muslimin tidak ada masalah. Tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kaum muslimin, ya, telah turun firman Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Ada tak kaum muslimin yang membantah ketika Nabi sampaikan firman Allah bahwasanya mulai ayat sekarang salat kita tadinya kita menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang kita menghadap ke Masjidil Haram. Tidak ada satupun kaum muslimin yang komplain. Mereka ikut. Artinya tidak ada masalah. Jangankan disampaikan oleh Nabi seperti ini, para sahabat berkumpul disampaikan oleh Nabi. Jangankan itu, bahkan diseriwayatkan ada sekelompok sahabat yang mereka tinggal jauh, berjarak dari masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kaum muslimin telah salat bersama Nabi di masjid Nabi, sudah menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Lalu ada orang yang selesai salat bersama Nabi, lewat pada satu kaum yang mereka sedang salat. Mereka sedang salat. Di dalam riwayat itu sebagian rawi mengatakan salat yang mereka lakukan ketika itu adalah salat asar. Seorang sahabat sudah selesai salat bersama Nabi, di mana kiblat sudah beralih, lalu dia pulang. Ini ada berita baru yang harus disampaikan. Begitu dia melewati satu kaum di mana mereka sedang salat. Lalu sahabat tersebut menyampaikan, sementara mereka sedang salat, disampaikan oleh sahabat yang tadi salat bersama Nabi SAW, sesungguhnya kiblat sudah beralih ke Masjidil Haram. Sedang salat, mereka langsung berputar. Tadi sudah saya jelaskan, di Madinah kalau ke sana Baitul Maqdis, Masjidil Haram ke sana, artinya berlawanan arah 180 derajat. Maka sedang sholat itu mereka berputar. Ya.
Banyak orang mengaitkan kisah ini itu terjadi di tempat yang sekarang dikenal dengan istilah, ada di situ dibangun masjid dan dinamakan dengan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Tapi disanggah oleh mayoritas para ulama. Kenapa? Karena sesungguhnya dari riwayat yang sahih, kejadian sedang sholat beralih kiblat itu disebutkan yang sahihnya adalah di Masjid Quba. Ya, tapi banyak orang-orang menceritakan itulah asal mula penamaan, makanya ada nama masjid di Madinah itu yang disebut dengan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Yang sahih dari riwayat ini itu terjadi di Masjid Quba. Oke. Itu kaum muslimin. Tidak ada masalah. Disampaikan oleh Nabi kiblat sudah beralih, mereka ikut. Tidak ada yang membantah. Apalagi ketika Nabi salat, posisi Nabi sudah berbeda, mereka ikut. Tidak ada yang menyanggah. Kenapa? Mengapa? Tidak ada. Tidak ada yang heboh. Bahkan tadi kita contohkan, sedang sholat ada yang menyampaikan, mereka langsung berubah. Itu saking menerimanya para sahabat itu. Ya, artinya yang ingin kita sampaikan di sini, ikhwatal iman, di kalangan kaum muslimin terkait itu adem-adem ayem. Tidak ada masalah. Sami'na wa ata'na. Ya. Tetapi orang-orang kufar melihat hal itu, mereka bernyanyi. Ya. Mereka apa? Bernyanyi. Menggoyahkan hati kaum muslimin. Ada yang mengatakan, kok bisa beralih? Kemarin begini, kemarin ke sana, sekarang ke sini. Kenapa pelan-pelan? Ini celotehan pertama. Ada yang mengatakan, oke lah, kalau sudah turun Al-Quran, beralih, tadinya ke sana, sekarang ke sini, diralat. Ya, kenapa? Karena agama ini agama Allah. Ini terserah Allah. Kita tinggal hanya mengikuti, kan begitu. Sehingga mereka poin pertama tadi mereka tidak bisa menyanggah, tidak bisa membantah. Lalu mereka katakan begini, oke, sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Terus gimana sholat kalian selama ini? Selama ini mereka menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Artinya membelakangi Masjidil Haram. Itu gimana tuh? Terus status sholat kalian yang dulu bagaimana? Makanya turun firman Allah Azza wa Jalla di awal juz kedua. Apa kata Allah? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu. Allah namakan mereka adalah orang-orang yang sufaha, orang-orang bodoh, yang mengomentari syariat Allah Azza wa Jalla. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menggoyahkan hati kaum muslimin. Karena sudah banyak isya'at, isu-isu ini, tudingan-tudingan mereka, cerita-cerita mereka. Sudah bertahun-tahun kaum muslimin sholat ke Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis, kok sekarang berubah, kok bisa? Oke lah kalau ini yang benar, berarti sholat kalian yang dulu kayak mana? Nah ini dia. Poinnya adalah bagaimanapun ada orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan. Ada orang-orang yang berusaha dengan cara apapun untuk menggoyahkan orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Ya. Jangan antum kira orang-orang di luar sana
senang dan tenang. Enggak. Padahal walaupun kita tidak mengusik mereka, walaupun kita sebenarnya tidak mempermasalahkan di dalam ruangan kita, tapi orang-orang akan berkomentar. Ya. Contohnya begini. Sekolah. Ya. Lahan parkir di depan yang serba terbatas. Kondisi kelas yang antum harus, ya mungkin kalau antum usia antum ini masih masih enak lah. Tapi kalau udah tua-tua, apalagi yang kelas-kelas double XL, ini kan sulit naik tangga. Begitu. Tapi alhamdulillah ketika kita jalankan rutinitas kita, bagi kita tidak ada masalah. Antum enjoy kok jalannya. Ya. Antum senang. Ya paling-paling 2 tangga ngos-ngosan, ngaso dulu. Ya. Sudah turun sedikit, baru naik lagi, turun capeknya sedikit, baru naik lagi, ngaso lagi, kan begitu. Yang penting ketika orang sampai, yang penting kita tiba. Begitu. Walaupun dia lebih dulu. Artinya apa? Kadang-kadang kita di rumah, kita di lingkungan kita menjalani itu dengan enjoy, tidak ada masalah. Makanya hati-hati antum, jangan mudah mendengar bisikan. Problematika rumah tangga antara suami dan istri. Ya, mungkin usia itu belum menghadapi. Ya, kenapa? Karena usia itu masih mekar, bunga-bunga cintanya itu masih mekar. Ya, cintanya masih hangat. Tapi ada level-level tertentu, ya, ada masa-masa krisis yang tadinya yang awalnya manis jadi apa? Hambar. Ya. Ikhwatan iman. Rata-rata ini penyebabnya dari mana? Bisikan luar. Bisikan luar. Makanya ada istilah apa? Apa namanya? Apa? Pembinor. Pelakor. Perebut. Laki orang. Pembinor. Perebut. Bini orang. Oh, 2 ya. Berarti bukan hanya laki yang bisa direbut, bini pun bisa direbut. Sama dengan tadi. Hati-hati. Ini sunnatullah. Ini realita kehidupan. Ya. Kadang-kadang kita amanah. Kita tidak tahu. Kadang-kadang bisikan itu bukan hanya dari orang yang benci dengan kita. Bisa jadi bisikan itu dari orang yang ada di samping kita. Ketika dia mulai berbicara, berkomentar, dia mulai mikir, iya juga ya. Gitu. Cobalah bayangkan, udah berapa tahun kamu jadi istrinya? Udah berapa tahun? Lihat tuh anak udah berapa sekarang? Anak udah berapa sekarang? Anak yang besar udah kelas berapa sekarang? Anggaplah udah 9 tahun. 9 tahun loh. Selama 9 tahun ini emang kamu dapat apa? Padahal sebelumnya ada gak dia menuntut apa-apa? Dia merasa bahagia. Dikasih alhamdulillah, gak dikasih minta lah, kan gitu. Artinya kan gak ada masalah.
niatnya untuk pelakor atau pebinor tadi? Mungkin tidak. Makanya ada kalanya hal-hal yang seperti ini, ya, pelajarannya dari ayat tadi. Berarti orang-orang yang akan menggoyahkan hati kita dalam apapun. Termasuk antum di sekolah ini. Beberapa kamu ngajar di Lansor. Beberapa tahun? Ya sekian tahun. Udah berapa gajinya sekarang? Tunjangan ini dapat, tunjangan ini dapat, tunjangan ini dapat. Yang ada tunjangan. Ini untuk antum harus paham. Ini contoh dari kiblat. Ya. Orang-orang luar membisik-bisik. Tujuannya apa? Untuk menggoyahkan. Walaupun kadang-kadang kita tidak mengatakan ikhwatal iman. Kita tidak mengatakan sampai kita membelah dada mereka, bahwasanya niat mereka itu merusak kita, mengganggu kita, mengotori pikiran kita. Enggak, itu masalah niat. Kita tidak mengatakan itu. Ya, niat itu dalam hati. Tapi tidak jarang permasalahan itu terjadi, ya, setelah apa? Setelah ada masukan dari luar. Kalau kami ngajar di situ 2 tahun ngajar udah dapat rumah dinas. Kamu udah 10 tahun. Nah, ya. Padahal nggak ada masalah. Selama ini nggak ada masalah. Tapi karena bisik-bisik ini, makanya ambil pelajaran dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Kaum muslimin ketika beralih kiblat nggak ada komplain. Jangankan untuk membantah, menyanggah. Sedang sholat saja mereka tetap dalam sholat itu mengikuti. Yang menyampaikan itu bukan Rasul langsung, tapi orang yang tadi sholat bersama Rasul. Dia sampaikan, tadi saya sholat bersama Nabi menghadap ke Masjidil Haram. Yang ini sedang sholat, lalu mereka beralih. Ini bukti ademnya di kalangan kaum muslimin. Nah, ikhwatal iman, makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Allah menyebutkan, sayaqulu as-sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Allah menamakan pembisik-pembisik ini namanya apa? Sufaha. Gunakan istilah. Ya. Gunakan istilah. Kalau seandainya bisikan mereka itu akan menggoyahkan hati kita, akan menggoyahkan sendi-sendi yang sudah kita bangun atas dengan cinta dalam pasangan rumah tangga misalnya, ada yang berusaha menggoyahkan, walaupun tujuannya belum tentu dia ingin dia menjadi pelakor atau pebinor tadi. Ya. Tapi ketika itu akan berakibat, kita berpikir iya juga ya. Kenapa ya? Ya, masalah ini yang sebelumnya tidak masalah menjadi masalah, berarti yang mengatakan itu apa? Kata Allah namanya apa? Sufaha. Ya, itu namanya sufaha. Nah, ikhwatal iman, di dalam realita kehidupan, dalam apapun, kita selalu akan bertemu dengan para sufaha ini. Dan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Apa kata mereka? Apa ucapan mereka yang menggoyahkan hati kaum muslimin? Di antaranya mereka mengatakan apa? Terus bagaimana sholat kalian selama ini? Seolah-olah mereka menanamkan adanya anggapan sholat yang selama ini mereka lakukan menghadap ke Baitul Maqdis sia-sia. Maka disinilah Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya dalam lanjutan ayat itu, apa kata Allah? Innallaha la yudhi'u. Masih dalam ayat itu. Apa? Saya qulu sufaha minan nasi ma wallahu qiblatul allati kanu 'alayha. Wallahi musyrikum.
Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan apamu? Iman, kata Allah. Padahal yang sedang dibahas di sini apa? Ibadah apa? Bukan. Salat. Maka maksudnya di sini Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Itu maksudnya. Karena itu yang disuarakan oleh pembisik-pembisik oleh para syufaha ini. Gimana salat kalian yang dulu? Itu sia-sia salat kalian yang dulu. Dibantah oleh Allah. Dan Allah mengatakan salat ya kalian yang dulu waktu kalian menghadap ke Baitul Maqdis itu tidak sia-sia. Nah, yang ingin kita garis bawahi di sini, Allah menyebut salat itu dengan kata-kata apa? Iman. Maka ini dalil yang paling kuat yang dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah bahwasanya amal adalah bagian dari iman. Ya, bahwasanya amal adalah bagian dari iman. Bukan seperti paham orang-orang ya yang mengatakan bahwasanya dari paham Jahmiyah yang bahwasanya mereka mengatakan amal itu tidak termasuk dari apa? Dari iman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yudhi'u imanakum wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya bukan iman apa? Di sini kita berbicara tentang salat. Nah, ini menggambarkan bahwasanya sholat itu adalah termasuk dari bagian iman. Ya, makanya dikatakan bahwasanya amal adalah bagian daripada iman, termasuk min ajza'il iman. Banyak juga dalil-dalil yang lain. Banyak juga dalil-dalil yang lain. Di antaranya apa? Di antaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ya, dalam kitab Syu'abil Imannya. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'abah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Dalam riwayat yang lain al-imanu bid'un wa sab'una syu'abah. Ada dua riwayat di sini. 60 sekian cabang, 70 sekian cabang. Nabi SAW mengatakan a'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah qaul. Qaul mengucapkan. Bukankah itu amal? Qaulu la ilaha illallah. Seorang membaca la ilaha illallah. Nah, itu perbuatan hamba. Diletakkan oleh Nabi sebagai bagian atau cabang dari iman. Wa adanaha, dan yang terendah dari cabang iman itu apa dia? Imatatul adha 'anil tariq. Membuang sesuatu yang membahayakan dari jalan, menyingkirkan. Itu juga perbuatan amal. Ya. Karena itu pun dia bukan termasuk dari ibadah-ibadah mahdhah yang kita kenal. Ya, hanya hal yang sepele mungkin menurut pandangan kita, tapi sesungguhnya itu adalah bagian dari iman. Dan itu juga terkait dengan perbuatan seorang manusia. Imatatul adha 'anil tariq. Lalu kata Nabi, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu juga bagian dari iman. Di mana letak malu itu? Amalul qalb. Lihat. Masya Allah. Nabi mengatakan yang pertama, qaulu la ilaha illallah, amalul lisan. Imatatul adha, amalul arkan, perbuatan anggota tubuh kita yang berbuat. Wal haya'u amalul qalb. Karena iman itu terletak di tiga hal ini. Ya. Al-iqraru bil qalb, wal nutqu bil lisan, wal a'malu bil jawarih atau bil arkan. Ya. Karena itu iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna wa ma kana Allahu liyudhi'a iman. Allah namakan salat itu dengan iman. Wallahu taala a'lam. Kembali kita ke pokok bahasan kita.
ikhwatal iman, di mana Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Law ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Ya, kenapa? Karena ayat ini telah mencakup seluruh apapun kewajiban yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam hidupnya. Antum tinggal sebut ayat apapun, mesti bermuara ke apa yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Ya, apapun. Silakan antum sebut. Ayat tentang apa? Tentang salat. Wa aqimus shalah. Allah mengatakan aqimus shalah. Ini kaitannya dengan penggalan surat Al-Asr apa? Wa amilus shalah. Aqimus shalah. Kemudian wa atuz zakat. Ini juga masuk pada apa? Amilus shalihah. Oke. Ada satu faedah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara salat dan zakat? Di situ ada rahasia. Antum lihat ayat-ayat Al-Quran. Alladzina yuqimunus shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selalu lekat antara salat dan zakat, sedekah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu disebut dalam Al-Quran. Itu kenapa? Apa hubungannya? Hubungannya ikhwatal iman. Hubungannya adalah ya, salah satu pintu pembuka rezeki adalah dengan seseorang memperbaiki sholatnya. Ya, sebagian para ulama menjelaskan kenapa Allah sering menggandengkan antara salat dan zakat. Seolah-olah Allah ingin berpesan. Apa kata Allah? Perbaiki salatmu, Allah akan lapangkan rezekimu sehingga engkau bisa berzakat. Itu hubungannya. Seolah-olah Allah ingin memesankan. Allah mengatakan aqimus shalah, perbaiki salatmu. Apa hubungannya dengan zakat? Karena lewat salat itu Allah akan lapangkan rezekimu, dan dari rezeki Allah itulah engkau akan bisa berinfak. Ini faedah yang sering disampaikan oleh para ulama dalam menafsirkan ayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Dah? Cukup? Jam berapa? 14.36 Ustaz. Oh, Ya. 14.38. 14.38. Pas. Atau ada bantahan silahkan. Atau ada yang ingin menguji yang kita sebut tadi, apapun ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada hubungan dan ada kaitannya dengan poin yang di surat Al-Asr. Silakan sebutkan. Atau pikirkan lebih. Oh, ini tidak ada hubungannya ini dengan apa kaitannya? Kan kita contohkan tadi. Allah berfirman wa aqimus shalah. Kemana hubungannya? Wa amilus shalihat. Ya. Terkait dengan perintah sholat yang kemudian digandeng dengan zakat. Terus tadi kan ada pembahasan atau
kok rezekinya. Nah, itu. Terus kemudian mohon maaf gitu. Untuk penjelasan tersebut ada di kitab atau siapa orang itu. Bakar. Nah, baik. Pertama, kenapa ada orang-orang yang Masya Allah sholatnya baik, rajin sholatnya, tapi kenapa rezekinya tidak juga lapang-lapang? Ya, orang bilang kan kalau syarat rezekinya itu Senin Kamis, kan orang bilang begitu. Masih mending Pak Senin Kamis. Ini Senin ke Selasa aja nggak cukup. Gitu. Saking sempitnya. Nah, bagaimana dengan ini? Ikhwatal iman. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah, niscaya akan aku kabulkan. Jangan kita menilai orang. Kita jalan. Apa semua yang doa dapat dari itu? Ya. Kalau boleh kita jujur, sebenarnya bukan dia dulu doa kita. Bukan dia yang sedang asuh anak antum sekarang ini yang doa antum dulu, enggak itu kan. Tapi gimana lah rezeki antum itu? Enggak tahu itu rahasia. Cukup antara Anda dengan Rabb. Tapi sering kita dalam hidup kan begitu. Apa kata ibu-ibu? Sebenarnya bukan dia juga dulu doaku gitu. Tapi ketika itu yang terjadi dalam hidup kita, apa kita mengatakan Allah lupa kali ya? Padahal yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Kan begitu. Nah, apa Anda tidak yakin ketika berdoa itu Allah akan kabulkan? Yakin. Ya. Hanya saja saya lupa. Saya sudah banyak yang lupa. Jadi begini. Ada dalam sebuah hadis qudsi Allah tabaraka wa ta'ala ketika ada malaikat yang akan mengatur sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan pada seorang hamba. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang mungkin menginginkan sesuatu jabatan atau perdagangan, ya, di mana dia ingin kekuasaan ataupun perdagangan, dan Allah telah mencatatnya di langit. Allah telah mencatatnya di langit. Allah berfirman kepada para malaikat, stop. Kata Allah, palingkan dia dari itu. Jika aku mudahkan untuknya, Allah berikan apa yang dia inginkan itu, apa yang dia harapkan itu. Jika Allah berikan itu untuknya, dia akan masuk neraka disebabkan itu. Ya. Maka tanamkan ini dalam hidup kita. Memang bukan dia yang sekarang mendampingi hidup kita yang dulu kita minta dalam doa kita. Tapi kenapa bukan yang kita minta itu Allah yang Allah berikan? Bukankah Allah mengatakan ud'uni astajib lakum? Tapi kenapa dia? Bukan dia loh yang kita minta dulu dalam doa, ketika doa dulu waktu muda-muda awal-awal dulu. Ya, ada seseorang yang antum bayangkan gitu, ya Allah,
mudahkanlah saya untuk meminang. Kok dapat yang ini? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalau aku mudahkan yang dia inginkan itu, dia akan masuk neraka disebabkan itu. Maka syukuri apa yang Allah telah berikan untuk kita. Karena inilah sesungguhnya jembatan yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Maka syukuri. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau Allah mudahkan yang kita harapkan, yang kita mintakan itu, maka itu akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Sementara orang itu sibuk mencari alasan pada kenapa ya, kenapa begini. Yang disalahkan orang lain. Padahal Allah lah yang telah memberikan apa yang ada di dalam genggaman kita hari ini. Ya, itulah penyebabnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah ingkar dengan janjinya, bukan berarti salah orang yang sholat itu sebagai pembuka pintu rezeki. Jadi itulah sebabnya kenapa masih ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya, padahal dia adalah orang-orang yang sholat. Kita tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Bisa jadi kalau Allah lapangkan rezekinya sekarang, bisa jadi besok dia tak sholat. Itulah sebabnya. Ya. Pertanyaan yang kedua, di mana itu dijelaskan? Saya lupa, tapi saya paling sering mendengarkan itu ya dalam, saya lupa referensinya di mana. Tapi pertama kali saya mendapatkan poin ilmu itu dari Syekh Muhammad Al-Barrak. Syekh Muhammad Al-Barrak rahimahullah sudah meninggal dunia. Beliau dosen saya tafsir di semester ketiga dan keempat. Kemudian saya juga belajar itu dengan Syekh Syarih, juga salah seorang dosen tafsir di Jamiah Islamiyah. Beliau juga pernah membahas itu, tapi secara literatur tulisan itu saya belum pernah menemukannya. Kemudian Syekh Ali At-Tuwaijiri, juga salah seorang dosen di Kuliatul Quran, juga beliau sering